Nah, meneliti, melihat, membaca, memahami, merenungkan bagaimana perjalanan hidup daripada baginda Nabi SAW itu akan membekas di dalam hati kita dan akan menyebabkan kita ini semakin takjub, semakin rindu kepada beliau, dan insyaallah kerinduan itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu saja harus menunjukkan rasa gembira kita di dalam hati kita ataupun dalam gerak-gerik kita atas kedatangan daripada bulan Maulid ini, karena bulan Maulid kita kenal sebagai bulan kelahirannya baginda Nabi. Sedangkan di dalam Al-Quran itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia dari Allah itu, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaklah mereka semua bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, dan yang demikian itu lebih baik dari semua perkara yang mereka kumpulkan itu. Jadi di dalam tafsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rahmat itu Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ini dengan rahmat yang Allah kirimkan kepada kita, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan untuk bergembira. Sebab di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rahmat itu Nabi itu sendiri. Ya. Nabi SAW itu diutus sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Maka dengan datangnya rahmat, apa sih datangnya rahmat itu? Ya, datangnya rahmat itu membawa sesuatu yang menyebabkan kita tidak diazab, membawa sesuatu yang menyebabkan kita tidak kekal di neraka bagi yang masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Membawa sesuatu yang menyebabkan kita bersih daripada dosa dan tidak dimasukkan ke neraka. Membawa sesuatu yang menjadi sebab kita mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW. Membawa sesuatu yang menyebabkan kita umatnya menjadi umat yang paling mulia di antara umat seluruh makhluk yang pernah diciptakan Allah. Itu namanya rahman. Dan datangnya beliau itu siapa? Ya, beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak layak bagi kita ketika masuk bulan Maulid ini kita tidak merasa gembira di dalam hati kita. Para ulama-ulama terdahulu mereka menghabiskan harta mereka, mereka sedekahkan di bulan-bulan Maulid. Kenapa? Untuk menunjukkan rasa cinta dan syukur mereka atas diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada orang itu yang bersyukur dengan kelulusan anaknya menjadi sarjana, lalu dia undang seluruh karib kerabatnya, diadakan jamuan makan-makan di rumahnya dengan penuh sukacita, mereka disuguhi makan dengan tujuan bersyukur atas diwisudanya seorang anak. Ketika ada seorang anak lulus mengikuti tes pegawai negeri sipil umpamanya, lalu diterima, orang tuanya bernazar menyembelih seekor unta umpamanya, lalu unta itu dia sembelih, seluruh karib kerabat, handai taulan, tetangga kiri kanan dia kumpulkan di rumahnya, dia kasih makan, lalu mereka berdoa bersama demi mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah tidak layak ketika kita bersyukur atas kedatangannya baginda Nabi SAW kita berbuat demikian juga? Tentu bagi orang yang beriman dan memiliki kemampuan, dan ini telah dicontohkan oleh para ulama-ulama, bahkan para raja-raja yang soleh terdahulu, mereka mengeluarkan banyak sekali uangnya, sedekahnya, mengundang orang untuk makan demi merayakan yang namanya menyambut, menunjukkan rasa syukurnya atas kelahiran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjelaskan perkara ini sebenarnya tidak perlu ribet-ribet, harus berdalil dengan dalil-dalil yang dalam, karena itu juga ada dan dalilnya. Tetapi berpikir secara sederhana seperti itu saja sebenarnya sudah bisa menjadi jawaban bagi kita pribadi bagaimana layaknya kita ini bersyukur atas kelahiran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita bersama-sama minimal menghadirkan rasa rindu kepada Nabi, menghadirkan rasa syukur kita atas diutusnya Nabi, dan kita berusaha untuk menambah
dan memperbanyak salawat kita kepada beliau. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di dunia ini berupa terkabulnya doa-doa kita berkat beliau, dan di hari akhirat nanti kita diselamatkan dari azab berkat syafaat dari beliau. Amin ya